Shalom, kita akan belajar tentang memilih untuk bersyukur. Pelajaran kali ini, kita akan terus memahami bersyukur sebagai tindakan aktif, karena dikaitkan dengan pilihan untuk bersyukur dan bukan mengeluh. Apakah kamu pernah mengeluh? Tentang apa? Lalu kepada siapa keluhanmu ditujukan dan disampaikan? Proses yang perlu kita lalui untuk memilih bersyukur pertama yaitu jangan mengeluh. Nah, untuk memahami arti jangan mengeluh ini, mari kita simak cerita berikut. Ada seorang ibu yang setiap hari terus mengeluh karena rumahnya terlalu kecil. Ia memiliki 3 orang anak yang tidak mempunyai kamar. Tidur pun harus bertumpukan. Belajar juga harus bergantian. Lalu, ia menemui pendetanya dan mengeluhkan keadaannya. "Tuhan, kok tidak peduli dengan keluarga kami, Pak Pendeta? Padahal kurang apa saya dan suami ini? Bekerja keras sudah, berdoa dan berpuasa juga sudah. Tapi hidup kami ya begini-begini saja. Kami mesti bagaimana lagi?" tanyanya. "Saya punya cara untuk mengatasinya, asal ibu mau mengikuti semua kata-kata saya," kata Pak Pendeta. "Saya janji, Pak Pendeta, pokoknya asal kami bisa menarik napas lega." Lalu Pak Pendeta berkata, "Ajaklah para keponakan dan sepupu ibu menginap di rumah ibu. Minggu depan ibu datang lagi kemari." Walau heran, ibu itu mengikuti kata-kata Pak Pendeta. Ia pulang lalu mengajak para keponakan dan saudara sepupunya menginap di rumahnya. Seminggu kemudian, ia datang kembali ke pendetanya. "Waduh, Pak Pendeta, rumah kami tambah sumpek dan sempit. Tobat saya, tobat. Bagaimana ini?" keluhnya pula. "Ibu masih mau mengikuti kata-kata saya?" tanya Pak Pendeta. "Tentu, Pak Pendeta. Pokoknya asal kami bisa menarik napas lega." "Begini, ibu masih memiliki beberapa ekor kambing dan ayam, bukan? Nah, ibu coba bawa mereka semua masuk ke rumah. Minggu depan ibu kembali ke sini." Benar-benar nasihat gila, dalam hati ibu itu berkata. Tetapi karena sudah janji, ibu itu menuruti juga apa yang dikatakan Pak Pendeta. Ia pulang lalu membawa masuk ke rumahnya kambing dan ayam miliknya. Seminggu kemudian ia datang lagi ke pendetanya dengan wajah tambah kusut maut. "Rumah kami tambah tak karuan. Bukan hanya sumpek dan sempit, malah jadi bau dan kotor. Sekarang apalagi nasihat Bapak?" tanyanya putus asa. "Nah, sekarang ibu pulang deh. Semua keponakan dan sepupu pulangkan ke rumah mereka masing-masing. Kambing dan ayam kembalikan ke kandang," kata Pak Pendeta itu. Ibu itu menurut, memulangkan keponakan dan sepupunya, mengembalikan ternak ke kandangnya. Besoknya ia datang dengan wajah cerah. "Puji Tuhan, Pak Pendeta, rumah kami tidak sumpek lagi sekarang. Kami bisa menarik napas lega," katanya dengan amat gembira. Berdasarkan cerita di atas, kita diminta untuk memilih dalam kehidupan ini. Memilih untuk berkeluh kesah atau bersyukur atas rahmat-Nya. Memilih artinya ada sejumlah hal yang tersedia dan kita mengambil hal yang sesuai dengan apa yang kita anggap terbaik atau yang sesuai dengan selera kita. Contoh, bila kita berada di sebuah restoran atau rumah makan dan pelayan restoran menyodorkan menu yang berisi daftar makanan yang tersedia, kita diminta untuk memilih makanan apa yang mau dipesan. Tentunya kita memilih makanan yang kita sukai
sehingga makanan itulah yang kita pesan. Hidup bersyukur itu pilihan, tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Memilih untuk bersyukur dapat diibaratkan seperti contoh cerita ibu dan rumahnya tadi. Ada sejumlah pilihan dan kita diminta untuk memilih bersyukur, karena ini adalah yang terbaik, yang paling sesuai dengan keadaan kita. Dalam keadaan susah dan berat pun kita harus bersyukur. Dalam pelajaran kali ini kita dapat melihat pada keteladanan dari Nabi Yeremia dan Nabi Habakuk. Apa yang istimewa pada Nabi Yeremia? Yeremia lahir dan dibesarkan di sebuah desa yang bernama Anatot, terletak 6 km arah timur laut dari Yerusalem. Ia adalah putra seorang imam. Yeremia memberitakan firman Tuhan mulai dari zaman Raja Yosia dari kerajaan Yehuda, dilanjutkan dengan Raja Yoyakim dan Raja Zedekia, hingga kemudian bangsa Israel dan penduduk Yerusalem serta Yehuda mengalami pembuangan ke negeri Babel. Selama masa tugasnya, Yeremia tidak jemu-jemu memperingatkan bangsanya agar bertobat dan meninggalkan dosa mereka, sebab kalau tidak, hukuman Allah akan segera turun atas mereka. Akan tetapi, tidak satupun perkataan Yeremia yang didengarkan oleh mereka. Bahkan mereka justru berulang kali melakukan penghinaan terhadap Yeremia. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain ketika kebaikan tidak diterima dengan sukacita, tapi justru dibalas dengan keburukan. Begitulah yang dialami oleh Yeremia dari bangsanya. Bahkan begitu beratnya penderitaan Yeremia, sampai-sampai ia pun berkata demikian. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Akan tetapi apakah kemudian Yeremia harus terus meratapi hidupnya dan menyesali dirinya? Tentu tidak. Ia mengalihkan perhatiannya dari kesusahan dan derita yang dialaminya kepada kasih dan karunia Allah. Karena itu Yeremia pun tetap dapat bersyukur. Artinya, Yeremia tidak mau terpaku pada kemalangan dan kesulitan yang ia alami, melainkan tetap melihat kepada Tuhan dan kuasa-Nya yang memampukan Yeremia selaku nabi untuk tetap berkarya baginya. Keteladanan yang sama bisa kita lihat dari Nabi Habakuk. Habakuk menjadi nabi pada zaman Raja Yoyakim. Habakuk hidup dalam keprihatinan karena bangsanya tidak hidup dalam kebenaran. Sebaliknya, kelakuan mereka penuh dengan kejahatan, ketidakadilan, pemberontakan, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya. Telah berulang kali mereka diminta untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Akan tetapi Habakuk tidak lantas menjadi putus asa atau kehilangan sukacita. Imannya kepada Tuhan tidak goyah dan ia juga tetap bisa menyatakan rasa syukurnya. Justru yang dilakukan oleh Habakuk adalah bersorak-sorak di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan Habakuk dan juga sumber kekuatan kita semua. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari Nabi Habakuk dan Nabi Yeremia, sehingga mereka bisa tetap bersyukur
walaupun hidup mereka susah. Beberapa hal berikut ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, fokuskan pikiran kita kepada kasih karunia Tuhan. Kedua, jangan mengeluh. Ketiga, lakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi orang lain. Keempat, buatlah catatan harian yang isinya adalah hal-hal yang kita syukuri setiap hari. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu memilih untuk bersyukur, bukan mengeluh. Mari terus belajar untuk mensyukuri semua yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada kita. Entah keadaan susah sekalipun, kita harus bersyukur di dalam Tuhan yang memberikan kita anugerah kehidupan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.